Oke Bolo, hari ini kita akan memberikan informasi tentang bagaimana kita bisa menjadi KPM BKH ataupun KPM BPNT. Nah, untuk tahap 3 ataupun tahap-tahap selanjutnya. Ini penjelasannya. Untuk bola sosial, sebelum informasi ini kami lanjutkan, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, serta share sejauh agar konten-konten ini memberikan informasi edukatif tentang bantuan sosial. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasanya bantuan sosial itu adalah bantuan yang diberikan oleh masyarakat ataupun lembaga-lembaga swasta untuk orang-orang yang masih miskin ataupun rentan miskin. Ini harus diperjelas bagi orang-orang yang miskin ataupun rentan miskin. Undang Nomor 14 Tahun 2019 ini salah satu aturan yang mengatur tentang pendistribusian bantuan sosial ataupun pekerja sosial. Sedangkan Impres Nomor 63 Tahun 2017 itu mengatur tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Ini dasar ataupun aturan-aturan bagi bansos yang diberikan oleh pemerintah. Tahun 2025 ini semula dari data penerima bantuan sosial itu dikelola oleh Kementerian Sosial sendiri melalui DTKS, maka sesuai dengan Impres Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membuat data tunggal ataupun sosial ekonomi masyarakat. Dengan dasar Impres ini, DTKS sebagai acuan data sebelumnya maka dihapuskan dan digunakan DTSN terbaru sebagai acuan data bagi KPM yang menerima bantuan sosial. DTSN ini secara langsung ditanggungjawabkan atau dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik dengan koordinasi secara intens dengan antar lembaga-lembaga yang berkaitan. Kementerian Sosial sendiri ini sebagai penanggung jawab dasar dari bantuan sosial yang akan disalurkan. Tujuan diprogramkannya data tunggal sosial ekonomi nasional ini memang secara dasar pertama itu untuk sebagian acuan data tunggal, baik itu bantuan pemerintah. Kedua, sebagai data tunggal dari Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial. Tujuan yang ketiga adalah sebagai efisiensi dari penyelenggaraan pemerintah terkait data-data yang diperlukan ketika ada kebutuhan antar lembaga. Dan sebagai integritas data antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, yakni sebagai integritas data antar kementerian ketika berkaitan tentang data-data administrasi, data-data pendapatan, ataupun data-data sosial yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian ataupun kebutuhan yang lain oleh pemerintah. TSN ini selalu update ataupun selalu dimutakhirkan setiap hari ataupun 3 bulan sekali. Nah, pemerintah melalui Kementerian Sosial ketika dengar pendapat DPR RI terkait DTSN ini ada dua jalur aspirasi untuk memutakhirkan data ataupun mengusulkan terkait bantuan sosial. Yang pertama yaitu jalur dari pemerintah. Nah, jalur pemerintah ini melalui mekanisme yang sudah ada menurut aturan, yakni dari tingkat desa masyarakat mengusulkan. Desa melakukan musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa terkait data yang harus diperbarui, baru nanti diusulkan kepada pemerintah daerah diusulkan ke tingkat provinsi dan terusnya diusulkan kepada Kementerian Sosial ataupun kementerian yang terkait. Kedua, itu adalah jalur aspirasi ataupun
jalur dari masyarakat langsung. Dari masyarakat langsung ini bisa langsung memberikan informasi-informasi terkait jika memang ada bantuan yang tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, ataupun bisa dikatakan disalahgunakan yang bukan haknya. Maka pemerintah memberikan plafon aplikasi cek bansos yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Ini kita akan memberikan tutorial bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengusulkan ataupun menyanggah KPM yang penerima bansos yang belum pernah menerima ataupun layak untuk tidak layak untuk menerima bantuan. Jadi ini tutorial yang saya akan. Oke Bolo, ini tutorial ketika kita menggunakan ataupun membuat akun terkait cek bansos. Oke. Cari di Play Store aplikasi cek bansos yang dirilis oleh Kementerian Sosial. Langsung ada cek bansos, karena kita sudah mendownload, kita tinggal buka. Sebelumnya, untuk mempermudah bolo-bolo sosial, ketika masuk maka akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih buat akun baru. Ketika buat akun baru, maka yang perlu kita masukkan adalah nomor keluarga, terus NIK, nama lengkap sesuai KTP, terus sediakan email aktif, konfirmasi alamat email, username, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi. Baru kita nanti dimintai lampiran foto, source foto KTP dengan foto KTP. Ini yang perlu disiapkan. Oke, coba. Jika sudah berhasil masuk, maka ada menu-menu yang bisa dipilih Bolo. Kita cek bansos ini untuk menu apakah Bolo masuk kategori penerima bansos ataupun kategori bukan penerima bansos. Nah, di sini biasanya akan muncul status-status Bolo, baik itu pernah mendapatkan ataupun pernah punya riwayat pernah menerima bantuan sosial. Cukup masukkan provinsi, kabupaten, kota, saja. Nah, di cek bansos ini kekurangannya hanya bisa menginput nama. Jika dalam satu keluarga ataupun satu desa itu ada banyak nama yang sama, maka itu kesulitannya. Tidak apa-apa, karena NIK itu memang rahasia, tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini salah satu contoh ketika kita klik nama kita apakah pernah menerima bantuan sosial apa tidak. Nama ya, PKH tidak, sembako tidak, permakanan tidak pernah punya riwayat menerima bantuan, cuma pernah punya BPJS di periode 2023. Oke, untuk data ini itu contoh saja. Nah, ketika kita melakukan untuk penyanggahan ini bisa, tapi yang bisa disanggah itu hanya penerima bantuan sosial yang aktif Bolo, baru kita bisa masuk ke sini. Nah, ketika kita masuk kategori ataupun menu sanggahan ini, maka kita klik sanggahan, mana data siapa yang mau disanggah. Nah, data ini juga membutuhkan dokumen pendukung. Salah satunya umpamanya kalian mau mendaftarkan menyanggah karena mereka punya mobil ataupun motor ataupun rumahnya besar, maka data pendukungnya ya harus sesuai.
Cari data. Ketika kita menyanggah, maka pilih siapa nama yang mau disanggah, ataupun menurut asumsi kita itu tidak layak menerima bantuan sosial. Maka pilih alasan, catatan, dan harus ada foto pendukung, baik itu foto rumah, foto pelaporannya, ataupun foto-foto yang mendukung bahwasanya mereka memiliki alasan tidak menerima bansos. Ini pilih alasan ini, nanti juga muncul beberapa pilihannya. Sudah mapan, apa PNS, pensiunan, perangkat desa, menolak menerima bansos ganda, tidak layak bansos, banyak. Tinggal pilih salah satunya, maka bisa melakukan sanggahan. Nanti ketika masuk menu sanggahan bansos ini akan disurvei ulang apakah sesuai dengan data yang dilaporkan oleh bolo-bolo sosial. Ada yang ketiga adalah menu usulan. Menu usulan ini bisa digunakan bolo-bolo bagi warga ataupun anggota bolo yang belum mendapatkan atau belum pernah mendapatkan merasakan bantuan sosial, dan itu harus bersyarat, dalam artian harus orang-orang miskin ataupun orang-orang yang rentan miskin. Menu profil ini menu untuk mengecek bolo sosial masuk desil berapa. Oke bolo, itu informasi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jadi pemerintah sudah memberikan beberapa alternatif terkait apa saja yang perlu bolo sosial lakukan. Jadi untuk sementara sampai saat ini adalah aplikasi Cek Bansos ini yang sangat berguna dan sangat aspiratif, daripada komentar-komentar sana sini tidak ada solusi. Oke bolo, terima kasih. Dan untuk bolo-bolo sosial yang sudah mendukung channel ini, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan umur.